Bro, lama ya nggak bikin konten. Kenapa apa bro? Kita juga lagi research sedikit mengenai nanti deh hasilnya gue kasih tahu apa sih yang sedang gue research. Nah sekarang balik lagi nih sekedar sharing buat teman-teman. Ini head terjadi pelapukan pada jalur air seperti ini udah di porting nih, parah lah. Nah kenapa harus pakai air? Nah itulah di bengkel las aluminium Keli itu dibatasi temperaturnya. Jadi nanti dudukan camshaftnya di balik ini kan ada dudukan camshaft yang atas. Itu tidak terjadi distorsi, dibatasi oleh air. Tapi syaratnya ada syaratnya. Apa tuh? Tuh ampernya tuh kalau mau lihat. Tuh ampernya segitu tingginya yang kita pakai. Nah itu syaratnya. Jadi lapisan mirrornya kebuka. Nah untuk apa? Nah untuk dapat masuk ke filler rod. Terus kedua juga nanti ini kalau dalam pengecoran aluminium itu tergantung temperatur. Oke, nah supaya meminimalisir minim sekali porosity, keadaan meltingnya buburnya harus benar-benar rata. Nah itulah pentingnya air untuk menjaga dudukan camshaft dia. Nanti kenapa sih bang diapain sih ini? Setelah dilas masih di porting, las porting untuk apa? Ngelihat gimana ada porosity nggak? Kita nggak percaya secara visual. Kalau secara visual akan seperti ini, lihat guys. Nah tapi nanti akan diporting lagi gini, bener nggak sih? Ada porosity nggak sih? Nah takutnya itu aja karena itu perbatasan air. Lu lihat sebelah sana tuh Mercy sudah selesai, tinggal diambil. Nah itulah kita bisa lihat hasil dari pengelasannya, minimalisir porosity tetap ada, soalnya perfect sekali begitu. Kalau dibilang perfect ya agak sulit. Kenapa? Karena kita jaga temperatur. Kalau secara tampilan oke tapi tidak bisa dipakai ya percuma aja, percuma dilas. Oke, ini dilanjut lagi, ntar lu lihat hasilnya ya bro. Ini gue kasih unjuk jadi tahap pengelasannya. Pertama kita buttering dulu, yaitu kita memanaskan dengan ini torch tanpa menggunakan filler rod. Kenapa? Untuk melihat seberapa dalam porosity-nya. Oke, lihat dulu ya. Nah, ini lu lihat gua tadi terjadi slack ya. Slacknya ini itu harus di porting. Nah, ini belum menggunakan kawat las. Oke. Nggak kedap-kedip ya. Tuh. Oke, gue lanjut lagi. Haus, bro. Nah, setelah kita buttering tuh kelihatan, dan juga ini di porting kelihatan tuh. Oke, sekarang baru bisa dikasih filler rod. Oke, lanjut dulu. Konstruksi engine itu dijaga oleh radiator. Dia ada namanya engine running temperatur tuh rata-rata di 80 dan overheat di 95 atau 100. Nah makanya itu engine aja dijaga batasan temperatur. Masa selama pengelasan nggak dijaga? Nah ini kali ini gue tunjukin apa sih fungsinya air untuk menjaga temperatur. Lu lihat. Gue ngelas gini agak lama nih. Nah, kenapa? Untuk merilis baterai. Nah, setelah dilas gini, sekarang gue pegang. Oke, dia tuh. Oke, dia dijaga oleh. Demikian juga ini. Misalnya gue las. Oke. Ini kan seharusnya panasnya melebihi dari 200. Oke, lihat nih. Nah, sekarang dipegang. Oke, itulah pentingnya air ini supaya tidak melebihi batasan engine running, yaitu
70 sampai 95 derajat. Oke, lanjut lagi, gue selesaiin ya nanti hasilnya. Guys, ini hasil akhirnya. Jadi gue bocorin aja, aku bocorin gimana rekan-rekan semua. Dalam pengelasan ini kita memerlukan dua sistem. Oke, untuk frekuensinya ya. Pada waktu pertama balance kita rendahin. Jadi masanya itu banyak lebih banyak masanya, arusnya. Sebisa mungkin 40. Oke. Terus frekuensinya rendah. Jadi dia bukaan bawah enak. Oke, setelah di las, di buttering, terus di las, baru untuk finishingnya lu pakai frekuensi di atas 90, atau bagus-bagus kalau di magnet itu kita pakai di 170 Hz gitu loh, atau 250 Hz, lebih bagus. Kenapa? Karena kita hanya butuh bukaan tidak terlalu dalam, jadi pinggirannya rata. Ini gua ambil sampel aja contoh nih bukaan nih, karena ini frekuensi maksimal cuman ya 90, ya segini. Kecuali dipakai magnet, dia lebih bagus lagi. Photon ya tahu sendiri lah. Nah, oke guys, itulah pengelasan head, bagaimana prosedurnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sekedar sharing. Kalau ada kritik dan saran, kita menerima. Maju bersama teman-teman.